Keturunan Kanjeng Nabi itu bukanlah habaib ini, tapi Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Itulah yang benar-benar keturunan Kanjeng Nabi. Ada anggapan atau tudingan atau framingan atau bisa dikatakan juga fitnahan bahwa orang-orang yang selama ini membahas nasabah alawi atau orang-orang yang selama ini membahas nasab habaib adalah orang yang benci terhadap keturunan Kanjeng Nabi, adalah orang yang benci terhadap Ahlul Bait Nabi. Nah, hal ini harus diklarifikasi, harus dikasih penjelasan. Namun sebelum membahas tentang hal tersebut, kita bahas dulu tentang yang namanya Ahlul Bait ya. Jadi kalau kita lihat itu postingan para muhibbin Habib itu ada yang masih kurang paham dan masih salah paham juga ya. Jadi dianggapnya bahwa habaib itu adalah Ahlul Bait Nabi. Ini kan sebuah pemahaman yang salah kaprah ya. Sebab faktanya menurut penjelasan para ulama, para kiai, yang namanya Ahlul Bait itu kan cuma 5 orang. Yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kedua Siti Fatimah Az-Zahra, yang ketiga Sayyidina Ali, yang keempat Sayyidina Hasan, yang kelima Sayyidina Husain. Jadi cuma 5 orang itu saja, sehingga orang di luar itu bukanlah Ahlul Bait Nabi. Sementara orang-orang yang berada di bawahnya itu adalah dzurriyyah Nabi atau keturunan Kanjeng Nabi. Jadi harus dibedakan mana Ahlul Bait, mana keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga kalau ada yang bilang bahwa habaib adalah Ahlul Bait Nabi, yaitu jelas salah. Kemudian berikutnya, bahwa anggapan bahwa orang yang membahas nasab habaib itu adalah orang yang benci terhadap keturunan Kanjeng Nabi, ini juga sebuah tudingan atau framingan yang tidak berdasar dan tidak beralasan, dan itu adalah fitnah yang sangat kejam. Sebab faktanya orang yang membahas nasab alawi itu justru orang yang sangat cinta terhadap keturunan Kanjeng Nabi. Kenapa bisa dikatakan orang yang sangat cinta terhadap keturunan Kanjeng Nabi? Ya karena kita itu melihat bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang mulia, memiliki akhlakul karimah, memiliki hati mulia. Tapi begitu kita melihat ada segelintir oknum Habib yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tapi dalam kelakuan kesehariannya bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Nah ini kan sama saja mencoreng nama baik Kanjeng Nabi. Makanya tidak salah jika rakyat di negeri ini sekarang mempertanyakan tentang keabsahan mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Sehingga muncullah tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang jelas menyatakan bahwa nasab Alawi atau nasab habaib dari Yaman tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian kita juga melihat sejarah yang sudah tercatat jelas bahwa ternyata mereka para habaib dari Yaman itu dulunya itu datang ke Nusantara itu karena mencari pekerjaan. Kala itu Yaman, negara asal para habaib itu adalah negara yang miskin, yang tandus. Bahkan hingga sekarang peperangan juga belum berakhir. Sehingga kala itu mereka datang ke Nusantara untuk mencari pekerjaan. Dan kala itu Nusantara tengah dikuasai oleh penjajah Belanda. Akhirnya mereka pun bekerja kepada Belanda, membantu Belanda, membela Belanda dalam rangka mempertahankan penjajahannya di bumi pertiwi ini. Dan mereka juga dikasih label sebagai Habib, dan mereka juga dikasih label sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan sekarang rakyat pun menggugat tentang pengakuan tersebut. Kenapa kalau mereka itu benar-benar keturunan Kanjeng Nabi, kok kelakuannya seperti itu? Sehingga orang yang selama ini membahas nasab Alawi itu sebenarnya orang yang sangat cinta terhadap keturunan Kanjeng Nabi. Tapi bukan yang Ba'alawi ini, tapi keturunan Kanjeng Nabi yang lainnya lagi. Karena kalau berdasar tesis ilmiah, para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi. Berdasar sejarah juga tidak terbukti, berdasar tes DNA juga tidak berani. Artinya mereka para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi kita itu cinta terhadap dzurriyyah Nabi, tapi bukan yang habaib ini. Kemudian ada pertanyaan, terus siapa keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia ini? Ya tentu saja mereka adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Mereka itulah yang benar-benar keturunan Kanjeng Nabi yang ada di negeri ini.
mereka itu berdakwah di Nusantara itu sekitar abad ke-14. Sementara para habaib dari Yaman itu didatangkan oleh Belanda ke Nusantara itu sekitar abad ke-19. Sehingga para habaib ini datang di Nusantara, Islam itu sudah merata, sudah banyak kiai ulama yang menyebarkan Islam hingga ke berbagai penjuru dunia. Kala itu si habaib itu baru bekerja kepada Belanda, baru mencari makan, belum berpikir bagaimana caranya berdakwah. Makanya ketika ada oknum habib yang mengatakan bahwa leluhur Habib adalah orang yang mengislamkan Nusantara, yaitu adalah sebuah framingan yang hanya akan ditertawakan anak kecil saja. Sebab faktanya yang mengislamkan Nusantara itu bukanlah kalangan habaib, tapi kalangan wali songo. Itu sudah jelas tercatat dalam sejarah. Kemudian kembali lagi soal benarkah orang yang membahas nasab Ba'alawi adalah orang yang benci terhadap keturunan Kanjeng Nabi? Yaitu adalah sebuah framingan atau fitnahan yang tidak tepat dan salah. Karena sebenarnya orang yang membahas nasab Ba'alawi atau membahas nasab habaib itu justru orang yang sangat cinta terhadap keturunan Kanjeng Nabi. Tapi sekali lagi, keturunan Kanjeng Nabi itu bukanlah habaib ini, tapi Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Itulah yang benar-benar keturunan Kanjeng Nabi.